Halo, kembali lagi dengan saya Fani di sini. Ini adalah bagian keduanya. Selamat menyaksikan. Ada beberapa jenis beasiswa, mulai dari full scholarship, fully funded, atau beasiswa penuh, partial scholarship, atau sebagian. Ada juga merit-based scholarship, berdasarkan prestasi. Biasanya kalau untuk merit-based scholarship ini tidak hanya full funded, tetapi juga banyak hal perintilan yang juga di-cover oleh pengelola. Lalu need-based scholarship berarti berdasarkan kondisi keuangan atau finansial, juga membuat mereka yang berkebutuhan khusus untuk S2 dan S3 itu biasanya dibiayai penelitiannya sampai selesai atau disebut juga dengan research based scholarship. Saya harap kalian bisa membaca syarat dan ketentuan yang berlaku karena setiap beasiswa mempunyai keterangan yang berbeda-beda. Ya, jadi pelajari sendiri, bila kurang jelas ada baiknya kalian tanyakan langsung. Beasiswa baik nasional maupun internasional sama pentingnya karena beasiswa nasional bisa mendukung beasiswa internasional kita. Beasiswa nasional itu ada yang dari pemerintah seperti yang ada di sini, juga dari swasta maupun perorangan, juga komunitas. Seperti di sini untuk kaum perempuan mendapatkan beasiswa dari banyak pihak. Demikian juga dengan beasiswa internasional. Ada dari pemerintahan, juga ada dari swasta, maupun untuk kaum perempuan. Ada juga berdasarkan komunitas agamais. Jadi kalian bisa cek semuanya dari sumbernya langsung atau bisa lewat cek luarkampus.id. Di situ kalian akan diminta mengisi semua data-data kalian supaya sistem akan memberitahu beasiswa mana yang cocok untuk kalian. Bagi kalian yang mau ke luar negeri, kalian juga bisa mendapatkan beasiswa lewat berbagai program lainnya atau program alternatif seperti au pair. Itu kalian bisa cek dari aupair.com. Itu level bahasanya harus di A1, A2. Jadi kalian bisa belajar juga bekerja tapi secara domestik. Jadi visa kalian hanya visa student. Di sini ada juga student colleague, levelnya tentu lebih tinggi, B1, B2, di mana kalian bisa kuliah dan kerja part-time maksimal 20 jam per minggu. Untuk volunteer atau FSJ atau BFD, ini kalian bisa kuliah dan bekerja sebagai volunteer selama 24 bulan maksimal. Dan Ausbildung level bahasanya tentu saja B1, B2. Kalian bisa kuliah dengan bekerja juga, kalian dapat visa kerja dengan UMR dan masanya juga 2 sampai 3,5 tahun. Untuk dual study atau dual studium itu levelnya lebih tinggi, yaitu C1, C2 karena biasanya untuk S1 untuk S2 dan S3. Jadi kalian kuliah tapi kalian juga mendapatkan gaji profesional. Izinnya juga bisa 3 sampai 4,5 tahun. Untuk residency program tentu saja kalian hanya mendapatkan visa student atau visa kadang-kadang ditulisnya turis. Karena waktunya terbilang pendek, cuma 1 sampai 12 bulan pelatihan. Ya. Jadi di sini kalian yang harus kalian perhatikan ketika kalian bekerja secara profesional, otomatis kalian harus membayar pajak. Ya. Yang perlu dipertimbangkan dan disiapkan untuk yang dalam negeri adalah riset mendalam, jurusan atau fakultas seperti fasilitas, organisasi, inovasi, daya saing global, dan juga track recordnya. Jangan sampai memilih jurusan yang punya kecacatan di beberapa waktu lalu dan pernah berulang, karena ini mempengaruhi kesempatan kerja kita nantinya. Yang kedua adalah biaya hidup, sesuaikan dengan kemampuan. Yang ketiga, asuransi kesehatan, terutama bila di luar kota, pulau, atau provinsi di mana kita jauh dari keluarga. Berikutnya adalah akses ATM setempat tidak jauh dari kampus dan banyak. Selanjutnya, akses telekomunikasi dan internet karena memudahkan kita saat riset atau komunikasi dengan narasumber atau ahli, juga bisa mendapatkan informasi-informasi lewat internet. Ada juga adaptasi, ini paling penting karena kita perlu adaptasi dengan budaya, tradisi, bahasa setempat agar lebih mudah berbaur dan bergaul. Berikutnya fasilitas umum seperti pom bensin bila yang punya kendaraan. Terus WC umum supaya ada alternatif bila air mati atau banyak yang ngantri.
dekat dengan transportasi umum supaya lebih aman juga bila kita pulang malam, juga dekat dengan klinik dan apotek sewaktu-waktu kita sakit. Nah, berikutnya adalah ketersediaan tempat magang dan lapangan kerja. Lalu juga ada kelanjutan dari profesi atau karir yang kita pilih seperti bisnis manajemen contohnya. Bisa lanjut ke data analis atau digital marketing dan lain-lain. Sementara untuk persiapan ke luar negeri, sama seperti di dalam negeri, hanya perlu menambahkan saja seperti misalnya akses ke fasilitas umum cukup dekat seperti laundry, terus supermarket, klinik, terutama bila di negara 4 musim di mana ada badai salju dan juga heat stroke di saat musim panas. Juga persiapan bahasa, karena aksen mereka kita akan menemukan banyak orang dengan aksen yang berbeda-beda. Terus budayanya bagaimana, tradisinya, sejarah, iklim, hukum, termasuk urusan sosial dan politik karena itu menyangkut keamanan dan kenyamanan kita selama di sana. Supaya mudah juga kita beradaptasi dan lebih menghargai kebijakan negara tersebut. Ya kalau kita di negara orang ya kita harus menghargai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara tersebut. Terus dana bank yang dibekukan sebagai jaminan saat pendidikan di luar negeri. Termasuk legalisir dokumen di penerjemah tersumpah seperti ijazah, sertifikat, riset. Juga ada administrasi seperti essay, CV, portfolio, proposal, atau riset. Termasuk sertifikat kelulusan yang disesuaikan dengan permintaan pemberi beasiswa karena setiap negara atau kampus beda kebijakan. Ada beberapa dokumen resmi yang perlu kita persiapkan sebaiknya 3-4 bulan sebelum keberangkatan. Nah, ini termasuk essay. Untuk S1 itu personal statement, sementara untuk S2 dan S3 itu disebut motivation letter. Terus kurikulum vitae atau CV berupa riwayat hidup dan juga proposal untuk yang S2, S3, juga portfolio. Portfolio itu ijazahnya scan ijazah, sertifikat, foto dokumentasi kegiatan kita seperti OSIS atau pramuka dan lain sebagainya yang kira-kira dibutuhkan atau berhubungan dengan jurusan yang kita ambil. Juga penghargaan, karya lomba, dan sebagainya. Termasuk sertifikat bahasa asing harus kita persiapkan. Prosedurnya adalah daftar, terus bayar di lembaga terpilih, terus harus kita tunggu sampai dapat jadwal tesnya, biasanya itu 5-7 hari. Nah, tes bahasa Inggris untuk TOEFL IBT itu 85-100. Jadi dilihat juga dari kampusnya ya, karena beda-beda. Terus IELTS itu 6,5-7, tapi ada juga yang sampai 7,5 atau 8. Nah, tes bahasa asing untuk negara yang non bahasa Inggris ya, seperti bahasa Jerman, Jepang, Korea, Mandarin, Prancis dan lain sebagainya. Dokumen lainnya adalah sertifikat lulus SAT untuk yang non IB. Sementara untuk yang IB kalian tidak perlu lagi tes SAT. Untuk GRE dan GMAT ini sama prosedurnya, daftar, bayar biaya tes, lalu menunggu panggilan tes selama 2-4 minggu, ditambah lagi 2 minggu untuk hasilnya. Nah, tes ini akan diberikan dan berlaku selama 2-3 tahun, tapi tergantung ya ada beberapa juga yang sampai 5 tahun. Untuk SAT skornya 1.200 sampai 1.500 ini untuk program S1. Sementara untuk S2 dan S3 itu harus GRE dengan skor 310 sampai 330. Untuk GMAT itu minimalnya 720, tapi GMAT ini untuk mereka yang mengambil business management. Juga paspor RI dan visa. Tapi visa hanya diberikan bila kalian mempunyai letter of acceptance atau LOA dari kampus maupun perusahaan. Berikutnya adalah rekening bank yang dibekukan, biasanya 11.700 euro untuk Eropa, atau minimal 25.000 sampai 150.000 US per tahun. Yang ini harus dilegalisir oleh pihak bank atau notaris, di mana kita tidak bisa mengambil uang ini selama setahun atau selama, jadi kalau nggak dipakai, maka itu bisa digunakan untuk tahun kedepannya, ya sampai selesai. Tapi kalau bila dipakai, ya kita harus nambahin biayanya. Juga medical check, ini biasanya termasuk tes bebas TBC karena negara Indonesia ini masih tinggi tingkat TBC-nya di dunia.
Berikut ini adalah bagaimana menulis essay. Untuk personal statement maupun motivation letter, ini hampir sama. Bagiannya ada 3, tapi bukan berarti 3 paragraf ya. Walaupun nanti contohnya 3, tapi bukan berarti harus 3. Oke. Terus yang pertama adalah opening, di mana di sini harus memancing perhatian orang yang akan memberikan beasiswa supaya mau membaca hingga selesai statement kita. Nah, ini menggambarkan arah tujuan hidup yang relevan dengan jurusan, yang menunjukkan adanya inspirasi, kekuatan, keinginan, dan pemikiran atau turning point atau istilahnya titik balik. Ya. Yang kedua adalah body, di mana di situ ada kelanjutan aksi atau komitmen yang berdampak lewat pelajaran, pelatihan, pengalaman untuk menjelaskan kita serius nih dan kita gigih untuk memperjuangkan masuk ke jurusan ini. Ya, jadi ini harus ada relasinya dengan jurusan, ya, sehingga kita punya kekuatan. Lalu untuk closing ini meninggalkan kesan future goals atau growth, ya, dimana di sini kita harus meninggalkan kesan bahwa kita orang yang inovatif. Berikut adalah tips dan trik membuat esai. Pertama, hindari kalimat yang klise atau arogan karena sudah ada di CV dan portfolio kalian. Tujuan kita adalah memancing mereka untuk membaca esai sampai selesai, sehingga mereka mau lanjut membaca CV dan portfolio kita. Yang kedua adalah hindari sesuatu yang umum atau kebanyakan orang gunakan. Tapi mulailah dari sesuatu yang spesial dan spesifik atau detail. Ketiga adalah biarkan ceritamu yang bicara, bukan klaim kamu. Supaya mereka yakin kalau kamu punya kepercayaan diri, jadi tidak perlu kamu mencari validasi dari mereka. Yang keempat adalah ceritakan dampak aktivitasmu lewat bukti data yang ada di portfolio. Terakhir, jujur saat bercerita. Terlihat jelas, hidup, punya arah, agar selalu diingat dengan mudah oleh kita. Ya. Terus tips lainnya, ini juga penting. Jadi biasakan membaca buku supaya terbiasa dengan struktur bahasa formal dan kosakata kita pun bertambah setiap harinya sehingga dalam penulisan pun akan terlihat keteraturannya. Terus juga mendengarkan dan menyampaikan pendapat berani ya lewat diskusi atau forum umum agar bisa berlatih membentuk pola pikir dan juga menambah pengalaman public speaking kita. Berikut contoh personal statement untuk program S1 Teknik Industri. Lagi-lagi saya ingatkan, ini hanya contoh, bukan berarti harus 3 paragraf atau alinea, ya. Jadi sebenarnya bisa aja 5 atau 7 alinea juga nggak apa-apa, ya. Tapi intinya adalah dibagi menjadi 3 bagian, seperti pembuka atau opening. Biasanya menceritakan proses titik balik yang menginspirasi kita memilih jurusan tersebut. Lalu yang kedua adalah isi. Di sini kelanjutan dari opening, di mana kita mengemukakan nilai kekuatan dan keinginan kita, kegigihan kita yang dibuktikan lewat aktivitas. Yang ketiga adalah penutup. Di sini calon penerima beasiswa menguatkan pernyataan diisi sebagai kesimpulannya. Berikutnya contoh esai dalam bahasa Inggris, di mana calon penerima beasiswa ini ingin masuk jurusan kedokteran gigi. Pada paragraf pertama, ia menuliskan titik balik mengapa ia memilih jurusan tersebut, apa yang menginspirasinya. Terus sementara pada isi, ia menjelaskan bagaimana inspirasi itu terus berproses dan memperkuat pilihannya. Sementara di penutup, ia memastikan kalau ia cukup berpikiran terbuka dan suka inovasi atau mengikuti perkembangan zaman bahwa AI dapat membantu para dokter gigi untuk lebih presisi atau tepat dalam prosedur dan memperbaiki dunia kesehatan. Bila kalian tidak punya portfolio, apakah bisa ikut program beasiswa? Tentu saja. Hanya saja esainya berbeda. Yang pertama, buka website universitas incaran kamu, lalu pelajari visi misi secara umum untuk dijadikan pembukaan di esaimu. Ya. Yang ketiga, masuk ke fakultas dan jurusan yang kamu incar, lalu buka program tiap semester, pelajari dasar tiap mata kuliah keilmuan, seperti teori maupun praktek, untuk dijadikan isi body esaimu. Selain untuk mengukur kemampuan fisik, mental, dan juga spiritual. Ya. Yang berikutnya adalah lihat fasilitas atau keunggulan, misalnya adakah organisasi kemahasiswaan dan juga kegiatan-kegiatan apa saja yang pernah dilakukan di universitas maupun kampus atau fakultas pilihanmu.
untuk persiapan wawancara. Jadi supaya nanti pertanyaan kamu itu nggak basi atau yang sudah ada di brosur atau di website mereka. Berikutnya, kenali wajah para pengajarmu. Cari tahu dari senior bila memungkinkan. Ya, kenali keahlian mereka dan ingat nama mereka. Jadi ketika kalian wawancara, ingat nama mereka ya. Terus juga berikutnya, kita akan melihat contoh personal statement bagi mereka yang belum punya portfolio. Hampir sama, tapi di sini turning point-nya dimulai dari data atau bukti atau fakta yang ada. Bahwa kamu sudah riset. Intinya itu, bahwa kamu orang yang suka riset terlebih dahulu. Nah, yang kedua, baru dari hasil riset tersebut, itulah yang memotivasi kamu, membuat kamu punya nilai dan punya keinginan untuk berada di jurusan tersebut. Yang ketiga, baru penutupnya. Ya, untuk meyakinkan mereka bahwa kamu bisa dan akan sukses dan berinovasi, berkembang di jurusan tersebut. Selain essay, kita juga perlu mempersiapkan CV yang profesional. Yang pertama adalah buat pernyataan singkat berupa kepribadian, prinsip hidup, atau tujuan, maupun quote yang berhubungan dengan jurusan yang kita tuju. Kedua adalah data pribadi, berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, email, nomor kontak, alamat tempat tinggal, link media sosial, nomor NIK atau NISN, termasuk nomor KTP kita juga, asuransi kesehatan. Sementara untuk ke luar negeri ditambahkan dengan tinggi atau berat badan bila itu berhubungan dengan jurusannya, ras, nasionalisme, nomor paspor. Lalu untuk latar pendidikan ada formal dan informal dari yang terbaru hingga yang terlama. Sementara untuk informal hanya menuliskan skill yang berhubungan dengan jurusan yang dituju saja. Ada baiknya ikut pelatihan di mana bisa dipakai untuk semua jurusan seperti leadership atau kepemimpinan, public speaking atau komunikasi, data analis, AI, graphic design atau bahasa asing. Untuk keterampilan yang bersertifikat maupun yang tidak, seperti misalnya pertukaran pelajar atau pelatihan, seminar, kursus, lomba, olimpiade, dan lain sebagainya. Juga ada pengalaman kerja bila kalian punya, seperti mulai dari magang, jadi relawan, atau ikut organisasi seperti Paskibra, Pramuka, PMR, OSIS, dan lain sebagainya. Lalu, jangan lupa tuliskan tahunnya, berapa lama kalian berada di situ. Terus, kemampuan bahasa. Ini diberitahukan tingkatnya, baik misalnya baru tingkat basic. Nah, ini berarti baru percakapan sehari-hari. Untuk intermediate, berarti itu lebih formal. Untuk advance dan profesional, itu berarti menggunakan kata-kata akademis atau idioms. Juga untuk rekomendasi. Nah, rekomendasi atau referensi ini bisa menuliskan nama lengkap, jabatan atau profesinya, institusi atau organisasinya, nomor kontak, dan juga email address-nya. Berikut contoh-contoh CV modern, namun di sini ada kesalahan. Contohnya di yang A, terlalu banyak informasi sehingga membuat orang malas membaca. Terus foto profilnya juga terlihat tidak formal. Sementara yang B, informasi cukup, foto profil juga formal, warna mewakili rasa percaya diri dan juga jujur. Jadi warna pun ada simbolnya ya. Yang C itu informasinya cukup, tapi foto profilnya berlatar gelap dan posisinya juga informal. Artinya mata tidak melihat ke depan, warna gelap juga itu sebenarnya simbol masa lalu yang suram atau misteri. Jadi itu sangat mempengaruhi. Juga posisi tangan seperti menutupi sesuatu, ya. Nah, berikut tips membuat desain CV modern. Tips dan trik membuat CV adalah memakai foto formal dengan latar putih, cerah, tersenyum tulus, bukan dipaksa, karena mengartikan kamu itu positif dan juga visioner. Bajunya juga harus formal ya, termasuk aksesoris, dihindari yang berlebihan atau make up ya. Terus perhatikan posisi tangan atau pundak, wajah, badan, dan juga mata. Kenapa? Supaya tidak terlihat kamu tegang. Kalau dari pundak itu bisa ketahuan kalau kamu tegang. Terus boleh juga pakai kacamata, tapi bila dahi kamu menyernyit karena susah memfokuskan penglihatan kalian, nah itu baru kalian bisa pakai kacamata. Tapi bila masih bisa melihat, sebaiknya tidak berkacamata.
Terus berikutnya, bila kamu memilih 3 jurusan berbeda, apalagi 3 kampus atau 3 fakultas berbeda, berarti kamu harus mempunyai essay, CV, dan portfolio yang berbeda-beda untuk 3 jurusan tersebut. Jadi disesuaikan, seperti misalnya kebutuhan soft skill-nya, hard skill-nya, kegiatan yang menunjang dan berhubungan dengan jurusan. Contoh yang salah misalnya ambil jurusan farmasi, tapi hobi main game Roblox. Harusnya ya setidaknya melukis. Atau jurusan hukum, pengalamannya ikut lomba animasi. Hobinya memperbaiki mesin atau motor. Harusnya pernah ikut lomba debat, atau hobinya ikut catwalk, itu masih ada hubungannya. Dan durasi kegiatan aktivitas ini hanya dilakukan 3 tahun terakhir saja. Itu sebabnya perlu perencanaan yang matang dari kelas 10 sampai 12 supaya terlihat keseriusan, kesadaran, dan perencanaan yang baik dari kurun waktu tertentu. Kalau baru direncanakan di kelas 12, maka terlihat kalau kamu terburu-buru atau memaksakan dan tidak terencana dengan. Selain CV atau kurikulum vitae, juga ada CV dalam bentuk ATS atau Application Tracking System. Itu biasanya sudah ada template-nya, jadi kita tinggal mengisi. Dan font atau jenis hurufnya biasanya yang bisa dibaca oleh program adalah Arial atau Calibri. Jadi jangan diganti-ganti ya. Terus seleksi dilakukan oleh sistem komputer atau computerized ya. Bila tidak sesuai, maka akan dieliminasi secara otomatis. Begitu ya adik-adik. Kita akan bertemu di bagian yang ketiga, di mana kita akan ngomongin portfolio dan juga wawancara kerja. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Bila ada komentar, silahkan ditulis. Bye!